seperti ini. Karena ini akan mengurai benang kusut antara manusia di muka bumi dengan lahirnya Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Umat Islam mengenal Ka'bah, sebuah batu dengan tengah yang tidak ada isinya apa-apa, kosong. Di India ada bangunan yang sama, batu dengan isi yang tidak ada isinya di tengah, namanya stupa. Di Islam ada namanya Jabal Rahmah, sebuah tugu batu. Kemudian di India dikenal ada yang namanya Linggayoni. Ada air yang namanya Zam-Zam. Kemudian ada air yang bernama Gangga Yamuna. Ada perjalanan suci dengan kain selempang. Di sini ada berwarna putih, di sana ada berwarna kuning. Selesai perjalanan suci, ada urusan yang sama terkait dengan urusan rambut. Yang di sini tahallul, yang di sana digundul. Selesai perjalanan suci itu semuanya ada darah. Yang di sini ada kurban, yang di sana ada gadri. Dan kalau sudah bersujud, meninggalkan hitam 2, yang di sini 2, yang di sana 8. Ini butuh kajian yang sangat mendalam, bahwa ini adalah awal dari yang namanya millata Ibrahim. Kemudian guidance itu bergeser karena Nabi Ibrahim meninggal. Diteruskan oleh 2 putranya, yang satu bernama Ismail, yang satu bernama Ishak. Dan guidance itu berubah ketika Ishak punya anak yang namanya Yakub atau Israel, yang punya anak 12 yang kemudian dikenal dengan nama Bani Israel. Dan Bani Israel mampu membangun sebuah guidance baru karena dikasih kitab Injil dan dikasih kitab Taurat. Yang dikasih kitab Taurat bahkan sampai hari ini masih menjadi bagian besar dari umat manusia di dunia dengan agama besarnya yang namanya Yahudi. Yang dikasih kitab Injil masih menjadi bagian besar dari agama di dunia ini yang dikenal dengan nama Nasrani. Punya pusat kota besar namanya Vatikan, dan di sini punya pengikut yang sering dikenal dengan nama Romo. Guidance ini bergeser. Akan tetapi kemudian Allah menunjukkan kembali, ini harus dikembalikan kepada guidance awal, kepada jalur awal. Maka kemudian dilahirkanlah Rasulullah di kota Makkah. Makkah adalah kunci di mana harus dikembalikan kembali manusia kepada Allah. Itulah kenapa kemudian Rasulullah lahir di kota Makkah. Untuk apa? Mengembalikan simbol kenabian dari awal sampai akhir sebagai wujud Khatamul Anbiya wal Mursalin. Makanya ketika terjadi sengketa dengan agama-agama yang sebelumnya, maka kemudian Allah mengukuhkan Rasulullah sebagai penerus guidance kenabian. Maka kemudian diangkatlah Rasulullah ke langit. Dan Rasulullah ditunjukkan di mana jejak para pendahulunya. Maka kemudian ketika ketemu Nabi Ibrahim, Rasulullah bertanya, kalau orang Jawa bilangnya mbah gitu, Pak Presiden ya, kek atau gitu. Aku ini sebagai Nabi terakhir, tapi umat-umat Nabi yang sebelum aku bertanya, apa hakmu ketika kau mengatakan penerus Nabi Ibrahim? Kamu tahu di mana peletakan Nabi Ibrahim waktu membangun kembali Ka'bah? Ya udah, kamu jawab di situ. Kamu tandai nanti kalau kamu turun, kamu tandai itulah tempatku, namanya Jabal Rahmah. Nah, kalau pertanyaannya tentang Mbah Mail, kakek Ismail di sebelah mana? Kakekmu Ismail di sebelah situ, kamu kasih tanda. Itulah yang disebut Khijir Ismail. Lah kalau nenekku Hajar di sebelah mana? Nenekmu Hajar cari airnya di sebelah situ. Itu yang satu namanya Sofa, yang satu Marwah. Lah penjenengan melempari setan itu di sebelah mana? Sebelah situ. Nanti kamu kalau turun kamu kasih tanda biar tidak dilupakan manusia. Itu Jamarot Ula, yang itu Wusfa, dan yang itu Aqobah. Nah sekarang kalau gitu yang dulu punya Ka'bah ini siapa? Itu kakekmu Adam. Mumpung orangnya masih di situ, kamu tanyalah, Mbah, apa itu apa? Ka'bah itu dulu aku khawatir, aku turun ke sini takut kehilangan jejakku. Ku kasih tanda dan disebut inna awwala baiti wudi'a lin-nasi lalladzi bi Bakkata mubarakah. Nah kalau Jabal Rahmah itu apa? Kayak kalau bahasa kita, waduh kalau itu sih tugu I love you ku sama nenekmu Hawa. I love you ku di situ katanya. Pokoknya kalau kamu nanti turun jangan kamu lupakan, kembalikan seluruh jejak kenabian. Maka semenjak itu kemudian umat Islam bersama Rasulullah diperintahkan untuk beribadah haji.